Assalamualaikum. Halo, saya Rosita Sapisa Fitri dengan NIM 20.138 dari kelas Sejarah Pemikiran Ekonomi B. Hari ini saya akan memperkenalkan salah satu ekonom Rusia Amerika yang disebut sebagai Bapak Analisis Input-Output. Dia adalah Wassily Leontief, salah satu tokoh dari aliran New Keynesian. Langsung aja ya, kita mengenal lebih jauh siapa Leontief ini dan apa kontribusi beliau dalam ekonomi. Jadi, Wassily Leontief lahir di Munchen, Bayern, Jerman 5 Agustus 1905. Kedua orang tuanya adalah orang Rusia. Ayahnya bernama Wassily Leontief, seorang profesor ekonomi tenaga kerja di Universitas Saint Petersburg. Dan ibunya bernama Jane Becker yang merupakan seorang sejarawan seni. Sebelum kelahirannya, Leontief sekeluarga memutuskan untuk pergi ke Munchen, Jerman karena alasan fasilitas medis yang lebih baik. Dan setelah kelahiran Leontief, keluarganya memilih untuk kembali ke Saint Petersburg dan Leontief menghabiskan masa kecilnya di sana. Bicara tentang pendidikannya, pendidikan awal Leontief didapatkan di lingkungan sekitar dia tinggal. Kemudian pada 1920, dia diterima di 27 Soviet Union Labor School dan lulus pada tahun 1921. Setelah lulus, Leontief melanjutkan studinya di Universitas Leningrad pada saat berusia 15 tahun. Ia mengambil filsafat dan sosiologi, tetapi Leontief lebih tertarik dengan ilmu ekonomi dan memilih untuk mengambil ilmu ekonomi. Dan pada tahun 1924, ia menerima gelar Learned Economy setara dengan gelar MA atau Master of Arts di usianya yang baru 19 tahun. Pada saat itu, Leontief telah menguasai bahasa Jerman dan Perancis melalui buku yang dipelajarinya. Karena itu, Leontief memutuskan untuk pergi ke Jerman pada tahun 1925 dan melanjutkan studinya di Berlin University dengan tulisan disertasi yang berjudul Die Wirtschaft als Kreislauf dalam bahasa Jerman atau The Economy as Circular Flow, yang akhirnya berhasil membawanya memperoleh gelar PhD pada tahun 1929. Kemudian, dia berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1931. Leontief pernah mengajar di Universitas Harvard, Cambridge, dan Universitas New York. Karena kejeniusan Leontief, ia memiliki karya berupa buku, beberapa di antaranya seperti Structure of the American Economy, Studies in the Structure of the American Economy, Input-Output Economics, Essay in Economics, Essay in Economics 2, The Future of the World Economy, The Future of Non-Food Minerals in the US and World Economy, dan The Future Impact of Automation on Workers, dan masih banyak lagi buku karya beliau. Tidak hanya membuat buku, Leontief juga melakukan penelitian mengenai bagaimana perubahan dalam satu sektor ekonomi bisa mempengaruhi sektor lainnya. Dengan dikembangkannya analisis input-output yang digunakan oleh berbagai analisis ekonomi, matriks input-output berisi tabel faktor produksi dan tabel hasil di setiap sektor, yang terinspirasi dari Marxian dan Walrasian dan tabel ekonomi karya Kuznets. Akan tetapi, Leontief lebih fokus dalam multisektoral. Tabel di samping ini merupakan apa hubungan antara perusahaan Z dan perusahaan Y, di mana A menunjukkan apa yang dibutuhkan perusahaan Z dari produksinya sendiri, B menunjukkan apa yang dibutuhkan perusahaan Y dari produksi perusahaan Z, C menunjukkan apa perusahaan Z yang dibutuhkan dari output perusahaan Y, dan D menunjukkan apa yang dibutuhkan perusahaan Y dari produksinya sendiri. Selain itu, Leontief juga mengembangkan program linear, teknik matematika untuk memecahkan masalah kompleks operasi ekonomi, yang dikenal dengan paradoks Leontief, yang mempelajari arus perdagangan pada 1950-an. Berdasarkan analisis input-output perdagangan internasional ditemukan bahwa Amerika Serikat, negara dengan modal besar, mengimpor komoditas padat modal dan mengekspor komoditas padat karya. Karena paradoks ini membuat banyak ekonom yang mempertanyakan teori Hexer-Ohlin. Ini
Terdapat perbedaan karena adanya intensitas faktor produksi yang berkebalikan, tarif dan non-tarif barrier, perbedaan dalam skill dan human capital, dan perbedaan faktor sumber daya alat. Meskipun bertentangan dengan teori HO, pandangan Leontief ini masuk akal, karena Amerika Serikat memang lebih banyak memiliki tenaga kerja yang terdidik dibanding negara lain, sehingga ekspornya lebih banyak terdiri atas modal padat karya. Dan penelitian yang lainnya mengenai teori komoditas komposit yang menyatakan bahwa jika harga relatif sekeranjang barang diasumsikan tetap, maka barang tersebut dapat diperlakukan sebagai barang komposit tunggal untuk tujuan pemodelan matematika. Ini menyederhanakan persamaan yang diperlukan untuk memodelkan teori harga. Selain itu, Leontief juga mengembangkan analisis perdagangan internasional melalui kurva indifference yang masih dipelajari sampai sekarang. Ada model sarang laba-laba non-linear dan kontribusinya pada tahun 1946 tentang kontrak upah yang menguraikan apa yang sekarang menjadi klasik dan penerapan model principal agent. Leontief terus menggalakkan penggunaan data kuantitatif di bidang ekonomi. Leontief terus mendorong untuk perkembangan yang lebih luas dan lebih dalam di bidang analisis data kuantitatif. Ia juga salah satu ekonom pertama yang menggunakan komputer untuk penelitian kuantitatif. Leontief terus melawan asumsi teoretis dan fakta yang tidak teramati. Menurut Leontief, terlalu banyak ekonom yang enggan menjadi kotor dengan bekerja dengan fakta empiris mentah. Untuk itu, Wesley Leontief terus berusaha untuk membuat data kuantitatif lebih mudah diakses dan lebih diperlukan untuk studi ekonomi. Dengan dikembangkannya analisis input-output, maka sekarang para ahli ekonomi dapat secara lebih jelas melihat bagaimana komposisi dan keterkaitan di antara sektor ekonomi secara keseluruhan. Analisis input-output Leontief telah digunakan oleh Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Imagine you have an economy which consists of only two sectors, agriculture and manufacturing. And then you have also consumption, final consumption, household. What we have here is a cook recipe, the cooking recipe. If you have 1,000 industries and thousands of products, exactly each industry has a cooking recipe. If I want to deliver more agricultural products to households, you can compute how much additional agricultural products. You see, it is a complete system. And if technology changes, it will change too. This is a general idea, but of course, to work it out, to develop right formulas, and to get the right information. It's more complicated. Video tersebut merupakan pandangan Leontief mengenai ekonomi yang dianggap sama dengan kompleksnya mesin. Kita memiliki ekonomi yang terdiri dari dua sektor, pertanian dan manufaktur. Juga memiliki konsumsi akhir rumah tangga. Jika harus mengirimkan lebih banyak ke rumah tangga, maka harus meningkatkan output dan dapat menghitung berapa banyak lebih banyak produk tambahan yang dibutuhkan. Ini adalah sistem yang lengkap. Leontief banyak sekali mendapatkan penghargaan. Di antaranya yang paling memorable pada tahun 1973, Leontief menerima penghargaan The Sverige Riksbank Prize in Economic Science in memory of Alfred Nobel for the development of the input-output method and for its application to important economics problem. Leontief juga memiliki banyak murid yang menjadi tokoh ekonom terkenal. Bahkan ada juga yang mendapatkan penghargaan Nobel, seperti Paul Samuelson pada tahun 1970, Robert Solow pada tahun 1987, Vernon L. Smith 2002, dan Thomas Schelling pada tahun 2005. Leontief meninggal di New York City pada tahun 1999 pada usia 93 tahun. Itu tadi penjelasan mengenai sosok Leontief dan betapa berjasanya beliau dalam perkembangan ilmu ekonomi dunia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.